Itu surat 26 ya, surat Asy-Syu'ara. Ada 3 poin penting yang mungkin bisa berkaitan dengan sirah nabawiyah juga. Pertama, ada kalimat innama anta minal musakharin. Kalimat ini juga nanti dituduhkan kepada Rasulullah SAW sebagai penyihir. Artinya ada semacam benang merah Bapak Ibu ya, bahwa setiap, kalau mau lihat ayatnya boleh ya, surat 26 ayat 153, bahwa setiap nabi dan rasul pasti mendapatkan tuduhan-tuduhan semacam itu. Jadi nabi siapakah yang dimaksud? Kaum Samud nabi siapa? Siapa ya? Kaum Samud nabi siapa? Hud apa Soleh? Atau Yahya? Terlalu jauh. Nabi Soleh. Kaum Samud. Jadi kisahnya kaum Samud. Kisah tentang unta. Jadi hampir setiap nabi dan rasul mendapatkan tuduhan semacam itu. Nah, di sini Nabi Saleh alaihissalam dituduh sebagai minal musakharin, bagian dari penyihir. Rasulullah SAW nanti kalau sudah mungkin dalam 2-3 kali pertemuan lagi kita akan dapatkan itu. Kenapa? Karena nanti ketika dakwah sudah mulai jahriyah, ya, dakwah sudah mulai terang-terangan, ngajak orang secara face to face-nya sudah lebih gencar, di situ Rasulullah SAW sudah mulai mendapatkan hambatan, rintangan dan seterusnya. Ya. Jadi poin pertama, setiap nabi pasti mendapatkan rintangan semacam itu. Karena itulah siapapun yang berikhtiar mengikuti jalan nabi, dalam arti kata kita ingin meraih siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka di antara tantangannya tuduhan-tuduhan yang tidak benar, alias azan katsiran dalam bahasa surat Ali Imran, fitnahan, keji dan seterusnya. Poin kedua dari ayat tadi adalah ungkapan la tamassuha bisu'in. Ini larangan biasanya. Kalian jangan menyentuh. Yang dimaksud adalah wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabu yaumin 'adzim. Ini hubungan antara melanggar larangan dan konsekuensi. Jadi Nabi Saleh alaihissalam berpesan, unta ini jangan kalian sakiti. Ya. Jangan kalian sakiti. Kalau dimanfaatkan tenaganya oke, tapi jangan disakiti. Yang dimaksud adalah jangan disembelih. Larangan itu diabaikan. Padahal sudah dijelaskan, kalau kalian menyakiti fayakhudzakum, nanti ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu namanya azab. Fayakhudzakum 'adzabu yaumin 'adzim, nanti ada konsekuensi yang berat berupa azab. Coba Bapak Ibu kaitkan dengan surat Asy-Syamsu. Apa? Fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, itu nyambung. Jadi larangan bahwa la tamassuha, jangan kalian sakiti unta itu. Biarkan dia, kalau kalian perah susunya oke, diambil boleh. Cuma satu yang tidak boleh, disembelih. Ternyata seperti biasa, kembali ke surat Asy-Syamsu. Ada kalimat idzim ba'atsa ashqoha. Ba'asa in ba'asa, bangkitlah, berdirilah, ashqoha. Ashqoha itu kalau bahasa bebasnya provokator. Maka berdirilah orang yang sempit hati. Nggak apa-apa, udah kita sembelih aja. Bohong itu. Jangan disembelih, nanti azab segala. Sok tahu ada azab. Udah nggak apa-apa, sembelih aja.
idzim ba'atsa ashqaha gitu. Faqala lahum Rasulullah, nah ini nyambung ya, bahwa artinya apa pelajarannya, dalam kehidupan seorang mukmin ada larangan, ada perintah. Ketika melanggar larangan, konsekuensinya azab. Ketika melaksanakan perintah, konsekuensinya pahala. Nah, dua sisi itu selalu berhubungan. Ketika kita melakukan sebuah amalan solihan, dapat konsekuensi, nilai balasan, ajrun ya. Kita menyebutnya ganjaran atau pahala, ajrun ya dalam bahasa Quran. Falahum ajruhum inda rabbihim gitu kan. Banyak sekali itu. Itu balasan. Tapi ketika larangan itu ditabrak, dilanggar, ya sudah, azabun dan seterusnya. Itu sebutan atau istilah kedua ya, untuk memotivasi kita bahwa apapun tindakan yang kita lakukan pasti berkaitan atau inline, berhubungan dengan balasan. Nah, konsep besarnya namanya al-amalu wal jaza'u. Amal dan balasan. Tidak ada satu balasan, tidak ada satu amalan sekecil apapun kecuali pasti di balik itu memunculkan balasan. Nah, balasannya ada dua sesuai dengan amalan yang dilakukan. Konsep amal dan balasan ini atau al-amalu wal jaza'u kemudian diperjelas oleh surat Al-Zalzalah yang saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara syarron yara gitu. Jadi nyambung tadi, kalau perbuatannya syarron buruk, yakni melanggar aturan Allah, yara pasti melihat hasil keburukannya. Ketika amalannya khairan yang baik, maka pasti juga balasannya baik lagi. Selalu begitu. Jadi tidak ada amalan baik hasilnya buruk. Atau sebaliknya, tidak ada amalan buruk hasilnya baik. Dalam konteks kausalitas tadi. Yang kedua. Yang ketiga, satu lagi adalah bahwa Allah menyebutkan Asmaul Husna. Tetapi di ayat ini, dua istilah Asmaul Husnanya berlawanan. 159 menyebutnya wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Yang satu al-aziz, yang satu ar-rahim. Quran menggunakan dua, atau kalau mau lihat kalau mau mengambil konsep Asmaul Husna, ada pakar atau intelektual muslim yang membaginya menjadi dua. Istilahnya ya, ada al-Asmaul Husna yang mencerminkan feminitas. Feminitas itu semacam sifat-sifat kelembutan. Sebaliknya ada yang mencerminkan maskulinitas, kegagahan, keperkasaan, kehebatan. Nah, di sini dibagi dua. Ketika Asmaul Husna mencerminkan maskulinitas seperti Al-Aziz, gagah, maha gagah, atau Al-Muntaqimu, yang menghukum, atau Al-Qahar, atau Al-Jabbar, atau Al-Mutakabbir. Allah ingin memperlihatkan kepada hambanya, siapapun yang melawanku, lihat aku azizun, gitu kira-kira. Kalau pakai bahasa orang mah, aing dilawan gitu. Persib nu aing, kamari menang kan Pak? Persib dilawan, gitu kira-kira. Itu ungkapan-ungkapan semacam itu tujuannya untuk mengalahkan lawan. Kalau pakai bahasa gorila, tepuk dada. Gitu. Untuk apa? Memperlihatkan aku. Jadi namanya maskulinitas dalam bahasa kajian para intelek. Sebaliknya sifat-sifat yang latifun, rahimun,
Rahmanun, Afuun, dan seterusnya, menggambarkan feminitas. Nah, menariknya ayat 159 surat Asy-Syu'ara mengenai kisah Nabi Soleh tadi atau kaum Samud menggunakan dua Asmaul Husna yang berlawanan. Padahal tidak sedikit di dalam Quran yang menggunakannya Ghafurur Rahim. Gitu kan Pak? Itu berarti dua-duanya feminitas. Lalu kenapa Allah menggunakan dua Asmaul Husna yang berlawanan? Satu menggambarkan kegagahan, satu menggambarkan kelemah lembutan. Tujuannya adalah siapapun yang pernah melanggar aturan Allah lalu sadar bahwa Allah itu maha hebat, dia akan turun egonya. Lalu astagfirullah, ya saya salah, ya Allah, inni atubu ilaik, gitu. Sungguh aku bertobat. Nah itu akan muncul rahim. Jadi daripada kita melawan kuasa Allah, nggak akan bisa. Makanya Bapak Ibu, di dalam Quran ada beberapa kata yang menunjukkan bahwa pada akhirnya siapapun yang melawan Allah pasti terhina. Mengapa? Karena ada azab. Kalau ditanya, untuk apa ada azab? Supaya manusia menyerah. Kalau pakai bahasa Quran istilahnya la'allahum yatadarra'un atau la'allahum yadarra'un, supaya mereka merunduk, supaya mereka merasa kalah. Udahlah, merasa kalah saja kepada Allah. Adakah orang yang ujungnya tidak merasa kalah? Tidak ada. Fir'aun sekalipun kalah enggak? Kalah. Saat kekuasaan masih ada, saat pengaruhnya besar sekali, mengerahkan segalanya, merasa dikjaya dia. Sampai berani mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang tertinggi. Tapi saat dia terkapar di Laut Merah, pasukannya yang banyak itu terjungkal, karam, tenggelam, tewas. Mungkin ribuan. Tidak ada lagi orang yang memanggil Fir'aun, menyebut paduka dan sebagainya. Ujung-ujungnya, wa ana minal muslimin. Saya muslim ya Allah. Lah, ucapan yang kemarin, aku Tuhan kalian yang tertinggi, kemana tuh? Hilang. Jadi artinya, sehebat apapun orang hari ini, maaf sekali. Kalau sudah terkena penyakit tertentu yang sulit sekali, kalah nggak? Ya. Oke, saya mau ngambil contoh ya. Contoh nyata. Masya Allah, kalau sudah memikirkan masalah ini kita kalah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita merasa kalah kalau sudah begini. Saya ambil contoh ya. Contoh nyata sekian tahun yang lalu, sudah lebih dari 10 tahun sih. Tapi saya masih ingat betul karena yang mengalaminya kawan saya. Singkatnya begini, kawan saya nelfon ingin ya berdiskusi mungkin ya. Bagaimana mengambil keputusan? Dia ini marketing di sebuah perusahaan. Kemudian dan orangnya ya tadi jujur, bagus gitu. Dipercaya karena kejujurannya, kepiawaiannya berkomunikasi, amanah juga, tidak mau mengambil sepeser pun kalau memang bukan hak dia. Meskipun sering keluar kota nagih, hasilnya ratusan juta itu dia langsung bawa. Nah, satu ketika, dua kali mungkin ya, dua kali peristiwa. Satu ketika diajak bosnya keluar kota, nagih, sambil ya melakukan sesuatu mungkin ya. Pulang dari sana, balik lagi ke Bandung, nginap di sebuah tempat karena perjalanan jauh, di hotel. Kata bosnya itu, cari bantal guling hidup. Dia nggak ngerti bantal guling hidup. Akhirnya dia karena saking polosnya dia cari ke toko furnitur, Pak.
Pak, ada bantal guling hidup nggak Pak? Sebentar, bantal guling hidup. Ya bantal guling tapi yang hidup, itu yang bergerak-gerak. Di mana ya bantal guling? Perasaan baru ada kata-kata bantal guling hidup. Sampai sekian toko, nggak ada. Balik lagi ke apa? Hotel. Maaf bos, nggak ada bos. Di mana nyarinya di mana? Itu toko furnitur ini nggak ada semua. Hari mana bodoh-bodoh tinggal mak. Ya maksudnya apa? Perempuan. Aduh bos, astagfirullah dosa. Nah, kita kan saking polosnya. Dosa bos, aman. Dosa itu kan kata kamu yang nggak punya duit. Cari. Astagfirullah bos, tolonglah. Udah cari. Kamu itu saya angkat jadi pekerja karena saya gaji. Udah cari. Kalau kata kamu dosa, ya udah saya tanggung dosamu. Cari. Tuh, pergi lagi tuh. Cari weh. Kalau kamu mau ya ambil aja satu. Dapat kamu. Dari sebuah kampus. Dari sebuah kampus. Kampus di situ ya. Di sebuah kampus ternyata mahasiswi. Dapat. Tapi nah itu serba bingung tuh. Gitu ya, ngeluh terus. Singkat kata peristiwa itu terjadi selesai. Nah ketika pulang sampai di rumah, menurut dia nih kapok kalau diajak keluar kota lagi mual saya nggak akan mau ikut janji dia. Sekian bulan kemudian diajak lagi, nggak saya nggak mau ikut. Ya udah kalau mau bosan kerja keluar. Jangan gitu dong bos. Ya kan kamu ajak saya mengajakmu, ayo ikut. Iyalah, ikut lagi. Yang kedua, kejadian berulang lagi. Pas pulang lagi ke sini, tuh ya ampun ya Allah, 2 kali tuh nggak bisa nolak. Ya sudah, kejadian lagi, cari lagi. Semakin bergolak hatinya ini gimana? Akhirnya setelah 2 kali baru nelpon saya. Kan gimana nih kira-kira? Ya udah kita ngobrol panjang lebar, ngobrol hampir sejam lebih kalinya. Terus kita berdiskusi gimana mencari solusi. Singkat kata, saya berikan pilihan-pilihan, opsi 1, opsi 2, opsi 3. So, silakan. Resiko masing-masing. Saya menggunakan konsep manajemen risiko. Risk management, kan risk management itu opsi pertama apa konsekuensinya gitu kan. Keluar apa konsekuensinya, tidak keluar apa konsekuensinya, terus begitu. Silakan putuskan Anda. Anda udah dewasa, tidak terlalu jauh berbeda usianya dengan saya. Ini loh kata Quran, ini loh kata hadis. Yo silakan. Akhirnya ya Bismillah putuskan keluar weh. Kita kira-kira ya, meskipun sedang posisi itu. Nah karena memang bagian marketing yang dipercaya, ada pengaruh tuh ke perusahaan sekian tahun kemudian perusahaan itu ya kena swasta murni milik seseorang dan saudara-saudaranya. Singkat kata setelah lebih dari 5 tahun atau 10 tahun mungkin ya, setelah 10 tahun gitu, nah ada informasi nih baru beberapa bulan yang lalu meninggal bos itu. Tapi sebelum meninggal terkena beberapa, 1 stroke, 2 penyakit kelamin. Ditengoklah oleh yang bersangkutan, wah nangis. Kenapa? Karena kartu trufnya diketahui oleh dia kan, keluarganya nggak ada yang tahu. Usianya 65, bosnya itu. Baru dia nangis. Setiap kali tengok nangis. Tapi nggak ngomong, cuma nangis aja. Karena dia tahu betul bahwa dialah yang tahu bahwa dia 2 kali paling tidak menurut cerita tadi kan. Boleh jadi kan lebih dari itu ya, kita tidak tahu. Cuma 2 kali menurut cerita teman itu. Di situ Bapak Ibu. Apakah kata-kata dia dosamu saya tanggung masih berani dia katakan? Enggak. Disinilah manusia kalau sudah togo melampaui batas wa asarul hayatad dunya, karena lebih mengutamakan kehidupan dunia lalu menerima akibatnya,
kalah pasti. Itulah la'allahum yatadarra'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik tema kita pagi ini adalah menggagas jalan dakwah untuk mengubah arah. Arah apa? Arah kehidupan. Supaya semakin baik dan meraih hasanah sebagaimana yang sudah kita sering mohon ya. Karena manusia pada dasarnya pasti hidup itu ingin comfort life. Nyaman. Nah, hidup yang nyaman itu dalam bahasa Quran banyak istilah. Bisa hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu menggambarkan comfort life. Bisa juga fi 'isyatir radiyah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ya. Bahwa hidup itu yang nyaman, radiyah, puas, tenang batinnya, secara jasmani memadai, fisiknya sehat misalnya, rohani juga sama. Dari situ namanya fi 'isyatin radiyah. Nah, Islam mengajak ke situ sebetulnya. Mengajak setiap muslim, setiap manusia secara umum untuk ayo kita raih hasanah dunia tapi juga akhirat. Hanya saja dijelaskan dalam Quran ataupun sunnah, hidup yang hasanah itu bukan berarti selesai dari ujian. Selalu ada tuh yang namanya ujian. Dan ujian itu punya nilai, punya manfaat, punya benefit, baik secara rohani maupun secara jasmani. Nah, setelah turun 4 surat pertama yang sudah kita ulas, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir yang kemarin ya. Tentu sekali lagi para Bapak Ibu, setiap surat itu tidak utuh karena masih terus turun ya. Al-Alaq misalnya 1 sampai 5, Al-Qalam pun sama, tidak utuh sampai habis sebagaimana mushaf sekarang. Al-Muzammil demikian pula dan Al-Mudaththir. Periode gerak dakwah Islam mulai menggeliat. Dalam hal ini ada penjelasan lebih dulu bahwa setelah surat Al-Mudaththir turun di mana Rasulullah SAW sudah diperintah qum fa'anzir. Ayo bangun, berdirilah, ingatkan mereka. Nah, perintah ini ditindaklanjuti oleh beliau nantinya dengan mengubah pola. Baik, kita lihat dulu paparan dari Al-Mubarakfur ya, bahwa ada pembagian tuqsima'ah dan dakwah, bahwa ada pemaparan, ada pembagian, ada pengklasifikasian periode dakwah. Dalam hal ini menurut kajian sejarah, pertama periode Makkiyah, periode Mekah yang secara umum ya. Yang kedua periode Madinah. Periode Mekah nanti dibagi dua lagi. Ada, tapi totalnya 13 tahun. Jadi selama di Mekah dakwah beliau kurang lebih berlangsung 13 tahun. Dari 13 tahun itu dibagi dua periode. Dibagi dua metode. Metode pertama Syria, ini berlangsung 3 tahun. Yang sampai turunnya surat Al-Mudaththir tadi itu 3 tahun. Sisanya 10 tahun itu bersifat terang-terangan, mengajak langsung baik Rasulullah SAW maupun para sahabat ya. Masing-masing sahabat juga ikut untuk menyebarkan atau mengajak kepada Islam. Nah, setelah peristiwa hijrah nanti barulah periode kedua, yakni Madaniyah alias Madinah yang berlangsung 10 tahun. Selama di dalam periode Madinah, di sini Bapak Ibu akan mulai muncul banyak ayat yang bicara tentang hukum, tentang akhlak. Di situ terus menerus nanti ya, hukum waris mulai muncul. Istilahnya tarikh tasyri', ya, sejarah penetapan syariat. Waris mulai muncul setelah perang Badar atau perang Uhud. Setelah perang Uhud mulai banyak yang syahid, lalu
para kaum muslim yang syahid tadi tidak sedikit meninggalkan anak istri dan juga meninggalkan harta. Mulailah perempuan, para istri protes, ya Rasulullah, suami saya syahid seperti yang engkau lihat, ikut berperang bersama engkau. Tapi nanti itu lebih rinci pembahasannya ya. Sementara saudara-saudara dari suami saya membawa semua hartanya, itu gimana? Saya kan dan anak juga membutuhkan makanan untuk hidup. Nanti beliau menjawabnya, ya nanti Bu ya, insya Allah saya mohon dulu kepada Allah jawabannya turun penjelasan tentang waris ya. Karena sebelum turun penjelasan tentang waris, ada pemberlakuan dari Rasulullah SAW bahwa sesama mukmin bisa saling mewarisi. Awalnya begitu, meskipun beda nasab. Saking eratnya persaudaraan sesama mukmin, ketika si A kawannya punya B, ketika A meninggal maka kawannya B yang bukan kerabatnya tapi sama-sama mukmin itu bisa mewarisi hartanya kalau dia mau. Tapi setelah peristiwa tadi maka dibatalkan. Kalaupun boleh sifatnya bukan waris tapi hibah misalnya atau wasiat. Nah itu nanti hukum-hukum semacam itu. Begitu pula tarikh tasyri tentang saum dan seterusnya, banyak lagi yang lain. Nah para ibu bapak, periodisasi dakwah sekali lagi Mekah 13 tahun, dan di Mekah ini nanti dibagi dua, Sirriyah dan Jahriyah. Yang sekarang Jahriyah sudah mulai. Kemudian yang kedua Madinah 10 tahun tadi. Untuk marahilud daural makkiyah, adapun periode Mekah itu dibagi tiga. Satu, dakwah sirriyah, dakwah senyap, dakwah yang sifatnya perorangan atau sembunyi-sembunyi ya, tidak diketahui orang lain. Kedua, dakwah iklan atau jahriyah, terang-terangan. Dan ketiga, dakwah eksternal, keluar. Di sini Rasulullah SAW sudah mulai jauh ke Taif misalnya, menyebarkan. Nah seperti apa? Itu yang akan kita ulas ya. Jadi kalau dibagi tadi periode Mekah seperti ini. Marhalatud dakwah sirriyah kurang lebih 3 tahun periodenya ya. Kemudian marhalatu i'lan atau jahriyah, terang-terangan. Di sini ada periode antara poin pertama dengan poin kedua, kharijun Makkah, itu kurang lebih 10 tahunan ya. Singkatnya seperti itu. Nah, tentu perlu dipahami bahwa setiap periode dakwah tadi merupakan inisiatif gagasan Rasulullah SAW, tentu dengan bimbingan Allah. Sehingga ketika beliau mengambil sebuah keputusan apa gitu ya langkahnya, lalu Allah menganggap bahwa itu keliru, biasanya turun ayat. Jadi ada dua kemungkinan, beliau menunggu ayat atau Allah turunkan untuk mengoreksi atau menguatkan tindakan beliau. Makanya kita sering dengar yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan, wahyun yuha. Kenapa? Karena boleh jadi keputusan beliau menunggu wahyu. Itu kemungkinan pertama. Misalnya beliau akan melakukan sesuatu tapi bingung, maka beliau mohon kepada Allah, tolong ya Allah, bimbinglah hamba, turunkan ayat, saya mesti bagaimana, itu bisa jadi begitu. Atau poin kedua, kemungkinan terbalik, beliau lakukan saja dulu, nah ketika kemudian tidak ada teguran berarti benar. Tapi ketika Allah menganggap itu salah, akan Allah turunkan wahyu. Kalau benar diperkuat. Itu kemungkinannya. Dan ini nanti kita lihat sepanjang pembahasan itu kita dapatkan ya. Bapak Ibu, itu gambarannya. Setiap peristiwa selalu mendapatkan pengarahan dan bimbingan melalui Al-Qur'an yang turun tadi ya, bertahap.
Kadang 5 ayat, kadang 7 ayat, kadang 10, kadang puluhan. Bergantung pada kehendak Allah, mutlak kehendak Allah. Sesuai dengan kehendaknya. Nah, sabda Rasulullah SAW menjadi pemberi penjelasan rinci. Makanya pernah kita sebut, tugas Rasulullah SAW itu secara garis besar 3. Yatslu alaihim ayatihi, bahwa beliau membacakan ayat-ayatnya. Ayatihi itu, yatslu itu pengertiannya cara melafazkan, cara membaca, cara melantunkan. Itulah yatslu. Yang kedua, yuzaki, membersihkan, mensucikan batin, membeningkan hati supaya tulus ikhlas di dalam beragama. Contohnya seperti dalam sebuah hadis ya, ad-dinun nasiha, agama itu, ketaatan itu berbasis ketulusan, berbasis keikhlasan. Ditanya oleh seorang sahabat, liman ya Rasulullah, kepada siapa kita mesti tulus? Jadi an-nasiha itu tulus, bening, bersih ya. Ikhlas bahasa kitanya sama itu. Jadi an-nasiha itu tulus, ikhlas, bersih, bening, jernih, suci. Jadi kalau beragama dikatakan menggambarkan harus tulus, ikhlas, ya. Liman ya Rasulullah, kepada siapa? 1, lillahi, kepada Allah. Maka ada kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itulah an-nasiha, tulus. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Li kitabihi, kepada Al-Quran. Kita pun sama-sama harus tulus ikhlas kepada Al-Quran. Dalam arti kata Quran begitu, yang sudah kita lakukan semampu kita. Itu prinsipnya. Ketiga, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Li rasulihi, kepada Rasulnya. Maka sejak kecil saya, Bapak Ibu kita semua suka diajarkan, ayo kita baca raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi. Nah itu menunjukkan pada ketulusan, keridoan. Siapa lagi ya Rasulullah? Wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin kaum muslim. Tetapi keikhlasan tunduk kepada pemimpin kaum muslim bukan berarti mengabaikan dari sisi protes. Kenapa? Karena ketaatan dan ketulusan kepada pemimpin itu sangat bergantung pada watak dan karakter pemimpin itu. Kita boleh protes kalau salah. Kabayang Bu, Pak, kalau imamnya begitu jelas kentutnya, tapi kita nggak protes, tetap imam sampai selesai, kalau udah kentut, gimana jamaahnya? Imamnya sudah kentut nih jelas, tetap saja dia menyelesaikan sholatnya, nggak mau ngalah, maka yang di depan harus maju, tonjok itu imam. Tanda kutip ya, dorong supaya apa? Pinggir, sebab fakta dia sudah kentut misalnya gitu. Bahasa politiknya, kalau dia sudah salah melanggar konstitusi, makzulkan gitu bahasa lainnya. Itu sederhananya ya. Kayak yang terakhir adalah kepada siapa lagi kita tulus ikhlas? Wa ammatihim, kepada sesama mukmin. Bahwa kepada sesama mukmin kita saling belajar tulus ikhlas dalam melakukan muamalah, bersosial, berbisnis dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tentang periodisasi. Nah, sebagai pengantar dulu sebelum melakukan bagaimana beliau tindakan berikutnya terkait dengan periodisasi ya. Sudah dimaklumi bahwa waktu itu Mekah menjadi dinul Arab, pusat agama bangsa Arab. Secara umum ya, gambarannya seperti itu. Apa sebabnya? Karena di sana ada Al-Ka'bah, ada rumah, ada tempat yang menjadi magnet, yaitu Ka'bah. Terlepas dari tindakan keliru tentang peribadatan, tapi yang pasti Ka'bah menjadi magnet utamanya. Nah,
Di sini persoalannya sebagaimana dulu sudah kita ulas, beliau diberi perintah oleh Allah untuk mengubah suasana Mekah, mengubah Ka'bah yang dulu dibangun Ibrahim alaihissalam dan menjadi tempat ibadah pertama, sekarang sudah kotor oleh berhala-berhala. Maka tugas beliau itulah yang dibebankan. Nah, sudah disebutkan dalam surat Al-Muzammil, mengubah sistem yang sedemikian berat, lama, berurat akar oleh syirik, itu bukan perkara mudah. Maka Allah menyebutnya qaulan sakilan, ya. Qaulan sakilan, kata-kata yang konsekuensinya sedemikian berat. Maka di sini kemudian Rasulullah SAW merancang, menyusun dengan kreativitas beliau sambil juga bimbingan dari Allah yang terus-menerus hadir. Beliau menggunakan pendekatan yang humanis, sangat paham bahwa ketika masyarakat didekati dengan cara-cara yang keras, kasar misalnya gitu, maka akan lari. Bapak Ibu ingat di dalam surat Al-Imran 159 ada kata-kata, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, jika pendekatanmu kepada mereka dengan hati keras dan kasar, lan faddu min haulik, mereka akan lari darimu. Makanya di situ menggunakan konsep berangsur. Inilah salah satu keistimewaan mengapa Al-Quran pun turunnya tidak sekaligus. Berbeda dengan Taurat, ya, yang sekaligus selesai lalu tidak turun lagi. Quran sebaliknya, berangsur yang kita sebut dengan gradual, yang sudah kita ulas dulu ya. Tujuannya adalah supaya mereka mencintai kebenaran, mencintai Allah. Jadi ya'rifuhum yuhibbullah wal haq wal khair. Target akhirnya itu mencintai Allah, mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, sehingga mereka sendiri yang terbangun kesadarannya dan merasa butuh terhadap Allah. Cara seperti ini memang kesannya lama, tetapi mantap hasilnya, karena yang dibangun itu cinta dulu. Maka kita berikhtiar, kita bangun cinta tiga ya, Allah, Rasulullah, Quran. Karena ketiganya sulit dipisah. Allah menurunkan Al-Quran, yang menerimanya Rasulullah SAW. Maka tiga-tiganya ya harus bangunlah cinta kepada Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Nah, pada waktu pendekatan senyap, orang-orang yang pertama kali dibangun kesadarannya tiga cinta tadi, mencintai Allah, mencintai Al-Haq, mencintai Al-Khair, 4 orang ini. Istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, tentu dengan anak-anaknya ya, karena anak-anak waktu masih kecil. Ali bin Abi Thalib, di luar keluarga, maksudnya di luar keluarga inti, Abu Bakar radhiyallahu an, dan Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha adalah budak awalnya yang kemudian dimerdekakan milik Khadijah radhiyallahu an. Nah, di antara 4 orang tadi, Khadijah radhiyallahu anha, Ali masih kecil, Zaid bin Haritha tanda kutip kurang berwibawa. Kenapa? Karena mantan budak. Ada semacam penghalang gitu. Lo ngajak-ngajak, nggak tahu lo siapa kamu, kira-kira gitu Pak. Jadi agak sulit untuk mengajak orang, sebab citra diri sebagai bekas budak berat. Tapi beda dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka di antara 4 orang tadi, ya berarti cuma 2 yang aktif. Rasulullah SAW sebagai motor penggerak utama, dan Abu Bakar. Hasilnya, Bapak Ibu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berhasil mengislamkan 5 orang anak muda ini. Utsman bin Affan al-Umawi, Umawi menggambarkan nama kabilah ya.
Zubair bin Al-Awam Al-Asadi. Jadi Zubair bin Awam itu generasi awal. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas nanti didoakan Rasulullah SAW sebagai pemanah hebat. Mungkin sekarang namanya sniper. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Tolha bin Ubaidillah. Nah, mereka ini, berarti 8 ya kalau begitu. Kalau kita jumlahkan dengan sebelumnya, sudah 8 orang. 5 orang diantaranya ditarik atau diajak oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inilah anak-anak muda. Nah, mengapa mereka begitu mudah diajak? Karena pendekatan Abu Bakar sedemikian humanis ya. Dan mereka tahu siapa Abu Bakar secara personal. Sehingga percaya. Intinya kelima orang anak muda ini masuk Islam begitu mudah. Karena memang yashrah sadrohu lil Islam. Mereka terbuka. Jadi berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, hidayah itu bukan saja kehendak Allah, tapi juga hati kita yang terbuka. Jadi kalau hati seseorang terbuka, Allah akan membuka lebih lebar. Makanya ketika yang satu ingin dibuka, yang satu sebaliknya ingin tutup, buka tutup, rusak engselnya. Kan gitu gambarannya ya. Kukuring ditutup, konjo dibuka, buka tutup, rusak engselnya. Jadi ketika yang satu pengen buka tuh, yang lain tutup. Suaminya ingin membuka, istrinya ingin menutup, atau sebaliknya, istrinya ingin membuka, suaminya ingin tutup. Ketutup mual? Enggak. Sulit di situ. Kebuka mual? Enggak. Yang terjadi hayoe, kuntrem, tidak akan pernah selesai. Dalam arti kata tadi, hidayah itu sangat bergantung pada kita juga. Apakah kita terbukanya begitu leluasa atau sebaliknya? Ingat, kepentingan terhadap dunia itu bisa menjadi penutup hidayah. Banyak sekali contoh yang sering saya dapatkan, termasuk dalam konteks sejarah sirah ini. Contoh orang yang nanti kita lihat peristiwa khususnya ya. Walid bin Al-Mughirah adalah orang yang intelek, kaya raya, mengerti betul sastra, syair, sangat paham. Bahkan takjub dengan Al-Quran. Tetapi dia masih wa'atharul hayatan dunia. Dia masih lebih mementingkan dunia. Nanti kalau saya masuk Islam, harta saya kan, enggak. Itu kira-kira. Dia takut hartanya berkurang. Dia takut pengaruhnya hilang. Maka lebih baik menolak kebenaran Quran. Itu contoh. Dan ini masih banyak. Sampai hari ini juga masih. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian min awail muslimin, dari tadi mereka kaum muslim awal itu setidaknya ada beberapa generasi. Kalau kita bagi generasi yang sudah disebutkan, nanti ada tambahan pada pembahasan berikutnya ya. Jadi itulah dakwah menuju periode Zahriyah. Pelajarannya Bapak Ibu dari pembahasan kita pagi ini, yang pertama, berdakwah secara senyap atau sembunyi-sembunyi sirriyah, bukan karena rasa khawatir. Jadi tidak boleh kita beranggapan itu kan karena takut aja, bukan. Atas keselamatan diri, bukan. Melainkan karena sistem dari kondisi sosial yang masih diselimuti oleh kegelapan dan akan memicu reaksi negatif terhadap orang-orang yang lemah kalau digunakan pendekatan terang-terangan. Kenapa? Karena biasanya gini Ibu, saat dakwanya terang-terangan, maka mungkin orang yang berdakwah itu tidak diapa-apain, tapi orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan teror. Sama sampai hari ini juga masih berlaku begitu.
Siapapun yang mengikuti kebenaran, maka orang-orang yang mengikutinya akan kena dampaknya. Padahal dia tidak tahu menahu. Nah itu. Jadi bukan persoalan takut keselamatan, tidak. Melainkan akan ibaratnya seperti membenturkan tembok ke kepala. Kalau kita langsung ke tembok kepala, di mana kepala dibenturkan kepada tembok, ke tembok pasti hancur. Tapi kalau kita lakukannya dengan pelan-pelan, mungkin lewat penyiraman apa supaya remuk dan sebagainya, itu caranya. Nah, pendekatan Syria ini sifatnya pribadi. Misalnya tadi Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah SAW melihat kawan Abu Bakar adalah orang yang lembut, mudah terbuka, bisa diajak ngobrol, tidak emosional, gampang sekali berdiskusi, tawarkan gitu. Kalau menolak, tinggalkan. Kalau terbuka, lanjutkan. Itu. Begitu pula Abu Bakar. Punya banyak kawan. Utsman ditawari, ternyata minat, masuk. Tapi tidak sedikit. Di mana Abu Bakar pun mendapatkan penolakan. Gitu kira-kira ya. Perkawanan yang sudah terjalin di antara sekian banyak itu, menurut pikiran kita siapa nih yang terbuka orangnya, yang enaken. Itu bersifat subjektif ya. Tetapi nanti akan ditindaklanjutinya apa? Ditindaklanjutinya, ayo kalau minat ikut saya. Nanti kita taklim, kita ngaji dengan Rasulullah SAW. Nah itu langsung di situ. Jadi yang menjelaskannya beliau. Abu Bakar itu mencari tanda kutip konsumen, mencari nasabah. Nanti closingnya di beliau yang memberikan penjelasan. Jadi pengamatan dan seleksi karakteristik setelah melalui penawaran. Pada akhirnya akan terjalin seperti itu. Nah, metode dakwah senyap ini merupakan kebijakan Rasulullah SAW dan didukung tadi ya oleh Allah. Maka setiap diri kita seyogyanya menjadi seperti ayat 104 ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Menjadi orang yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Bapak Ibu, jadi penegasannya di situ ya. Kita siap menjadi motor penawaran dakwah, mengajak kepada agama, ke Islam. Dakwah Islam harus memperhatikan kemaslahatan kaum muslim, kemaslahatan kaum muslimnya. Tidak boleh kita menyamakan kemampuan kita, kekuatan fisik kita dengan yang lain. Udahlah, pokoknya ikuti saya. Padahal banyak yang lemah. Makanya di dalam Quran, dalam masalah sholat aja misalnya ya, Rasulullah SAW mengingatkan para imam misalnya, untuk lihatlah makmummu. Sebuah contoh Pak Bu. Mu'az bin Jabal pernah menjadi imam sholat isya. Surat yang dibaca Al-Baqarah. Itu langsung ditegur. Wahai Mu'az, kamu akan menimbulkan fitnah. Ya. Kenapa? Lihat di belakang. Jadi tidak boleh melihatnya diri. Lihatlah pihak lain kalau dalam konteks berjamaah, dalam konteks bermasyarakat. Itu contoh sederhananya. Jadi wawasan semacam itu termasuk penting ya untuk dipahami oleh kita. Kenapa? Kemaslahatan dan keberlangsungan sekaligus keberlanjutan dari dakwah Islam itu. Maka menurut Syekh Ramadan Al-Buti, tahap dakwah senyap sunyi tidak hanya untuk kemaslahatan jiwa tapi juga hakikat dan rencana jangka panjang. Kalau misalnya kita ingin meraih jangka panjang, ya mungkin slow motion, bergerak pelan-pelan, nggak apa-apa. Yang penting jauh. Konsepnya mirip lari maraton. Kalau lari maraton, strateginya pasti berbeda dengan lari sprinter. Kalau lari sprinter cuma 100 meter. Kalau 4.000 meter dengan lari kecepatan seperti itu, percayalah
ambrol 200 meter juga. Nah seperti itu Pak konsepnya. Jadi perlu strategi, perlu akomodasi, perlu dukungan banyak hal sehingga kokoh sampai ujung. Engine lah, perlu mesin, perlu economic engine-nya di sana, perbekalan segala macamnya ya. Di sisi lain, kemaslahatan agama menurut kemaslahatan hidup kaum muslim. Maka jika mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa melakukan jihad dan terus menyebarkan dakwah Islam. Makanya kembali yang tadi, polanya bersifat gradual ya. Tetapi yang pasti jangan diam, terus bergerak. Yang ketiga, buah alami dakwah adalah bahwa para pengikut para nabi dan rasul itu kaum yang lemah dan miskin. Jangan heran Bapak Ibu, dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai hari ini pun begitu. Jadi ketika kemudian tak sedikit dari kaum yang lemah dan miskin itu tertarik karena merasa bahwa terakui di sana. Apa yang menjadi harapannya ada di situ. Coba kita lihat bagaimana kaum Nabi Nuh pun mendapatkan sebutan-sebutan yang sedemikian hina. Lihat surat 11 ayat 27. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih. Berkatalah al-mala'u. Al-mala'u di situ tokoh ya. Pembesar bisa tokoh inohong. Inohong ti bojong rangkong ya. Ini tokoh-tokoh utama. Berkatalah kepada Nuh. Wahai Nuh, ma naraka illa basyarun mithluna. Sama dengan tadi itu kalimatnya. Mirip ya. Kamu itu sama orang juga seperti kami. Ya memang iya kan Pak? Nabi kan orang juga. Tapi kan punya pembeda. Naroka illa basyaron mithluna. Itu yang pertama. Kami lihat kamu itu sama dengan kami. Lah memang iya manusia biasa. Makan, minum, menikah. Itu kan sama manusia biasa. Tidak salah dari sisi ini ya. Tapi yang kedua nih. Manaraka taba'aka illal ladzina hum aradhiluna. Kami lihat orang-orang yang mengikutimu itu orang-orang yang hina. Aradhiluna, orang yang paling hina di antara kami. Jadi kami tidak pantas mengikuti agamamu. Karena itu para Bapak Ibu, ketika ada rasa apalagi sudah diekspresikan ke dalam bentuk lisan bahwa pihak lain lebih rendah daripada kita, itulah kibir. Saya ambil sebuah contoh yang kalau sudah disampaikan mungkin mengingatkan saja, menguatkan. Seseorang masuk Islam. Seseorang ini dari kalangan Arab Ningrat. Lalu sesudah masuk Islam, dia ikut taklim, ikut kajian ya. Nah, saat ikut taklim itu tempatnya kan kecil Bu. Ya, tempatnya kecil, nyaris tidak ada yang lowong. Kalaupun ada, di antara tempat yang lowong itu berada di antara dua orang yang mantan budak. Di sini bimbang antara duduk di situ atau gimana ya. Tapi karena dorongan ingin mempelajari Islamnya kuat, duduk. Masalahnya muncul. Ketika dia duduk, jubahnya kan besar tuh, mahal lagi. Maka dia mencoba untuk duduknya sedemikian rupa supaya baju yang katanya mahal itu tidak menempel ke kulit orang yang menurut dia masih disebut rendah. Kanan kirinya. Itu betul-betul diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Artinya orang tadi masih punya sifat kibir. Menganggap saudaranya yang seiman kanan dan kiri dia itu di bawah dia. Ini kan sifat jahiliyah. Maka Rasulullah SAW kemudian menyuruh berkata, wahai saudaraku, baju yang kamu takutkan menempel di kulit saudaramu itu yang akan membakarmu di neraka. Astagfirullah, bayangkan. Jadi
rasa bahwa baju kita ini paling mahal saja sudah kibir masuknya. Misalnya contoh nih, Bapak Ibu satu ketika undangan, tiba-tiba ayah tuh bajunya sarua, tuh era baju sarua jeung saya. Terus balik deui we ganti. Apa harus begitu? Ya nggak apa-apa sama aja. Aduh daerah misalnya, bisi urang nupang murah nah ya, bae we atuh. Karena itu Bapak Ibu, saya pernah baca di Eropa ada penjahit yang dia tidak mau mendesain baju dengan desain yang sama. Jadi cuma satu sedunia. Dan pembelinya artis khusus. Karena harganya wow. Maaf, harganya bukan alif tapi wow. Harganya wow gitu. Bukan alif Pak. Kalau alif kan masih kecil. Ini mah wow. Jadi desainer itu tidak akan mau menerima desain yang sama dari orang lain. Atau tidak melakukan kustomisasi namanya. Bahasa marketingnya kustomisasi alias diproduksi massal. Enggak. Dia hanya menerima desain khusus berbahan khusus. Tidak mau sama. Itu artinya apa? Individualis yang luar biasa. Nah itu bagian dari kibir. Jadi Masya Allah. Sementara kibir itu kan la yadkhulul jannah. Kibir itu menjadi penghalang surga. Nah ini para Bapak Ibu. Di sisi lain, orang-orang yang lemah kalau tidak dibangun mentalnya akan terjebak oleh inferior. Lihat surat ini Ali Imran. Wala tahinu, gak usah merasa hina. Wala tahzanu, tidak usah juga sedih berlarut-larut, gak usah. Antumul a'laun, kalian orang yang tinggi derajatnya. Jadi orang-orang yang lemah dimotivasi oleh Allah dan Rasulnya, jangan merasa rendah diri, gak usah, gak boleh. Rendah hati oke, tapi rendah diri tidak. Jadi gak boleh dabdi ma jelma cacing cau. Gak usah lah. Ibu tahu cacing cau? Itu apa? Semacam ugat-ugat gitu. Makhluk yang keluar dari pisang. Itu apa maksudnya? Simbolisasi bahwa dirinya paling hina, paling rendah. Gak usah. Gak boleh. Jadi apa? Normal. Itulah muslim ya. Yang keempat, Bapak Ibu, setiap mukmin harus berkomitmen untuk menjadi bagian dari barisan khairul ummah. Kita komitmen harus menjadi bagian dari khairul ummah dengan lebih dulu menjadi dzurriyyah thayyibah, menjadi rabbaniyin atau menjadi ribbiyun. Kesiapan itu seperti ucapan al-hawariyun. Ketika ditanya, Isa alaihissalam bertanya kepada murid-muridnya yang 12 orang itu, Man ansori ilallah, siapa yang siap membelaku untuk menolong agama Allah? Siapa di antara kalian? Mereka menjawab, Nahnu ansarullah, kami siap menjadi penolong agama Allah. Nah kita punya komitmen itu, tentu dengan bidang masing-masing, dengan kontribusi masing-masing. Tapi intinya sama, kita ingin memberikan yang terbaik untuk agama kita. Jadi kalimat nahnu ansarullah jangan sampai terjebak oleh kata-kata, oh, itu bukan tugas saya, itu bukan urusan saya, kok nanya saya, itu bukan urusan saya. Nah itu gak boleh, kata-kata itu bukan urusan saya. Mungkin Bapak Ibu ingat pernah dengar kata-kata Abraham Lincoln kan? Ya, terkenal sekali itu kan kata-kata. Jangan bertanya apa yang diberikan negara padamu, tapi tanyalah pada dirimu apa yang engkau berikan. Atau mirip dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidupkan Muhammadiyah, jangan mencari hidup dari sama kan begitu? Hidupkan Muhammadiyah berarti kan sama dengan hidupkan dakwah, bukan mencari hidup dari gaji, sama seperti itu. Kita bela agama kita sesuai dengan potensi. Makanya tadi dikatakan
bahwa kita berikhtiar menjadi generasi yang baik. Nah, kira-kira gini, Bu. Generasi yang baik itu berarti generasi yang hukmah, pandangannya luas. Maka saya pernah bilang, yuk sama-sama jadi ulil albab, ulil absor, ulin nuha. Jangan jadi yang keempat, ulin baik. Gitu kan? Ulil albab, ulil absor, ulin nuha, ulah nu, ulin baik. Gitu. Itu kan jelas hukmah. Atau hananan, kelembutan, atau zakatan, kebersihan, atau taqiyan, takwa, atau baron biwalidai, berbakti kepada orang tua, lam yakun jabbar, tidak punya sifat mendikte, dan juga tidak tertarik pada asyian, kedurhakaan. Inilah karakter generasi yang baik. Kalau ini kita miliki, insya Allah kita kejar ini. Salamun alaih, hidupnya selamat sejahtera saat lahir sampai hidup, kelak ketika meninggal, dan kelak kembali ketika bangkit. Jadi kita ingin meraih salam, keselamatannya 3 tempat. Dunia, dari lahir sampai meninggalnya. Saat meninggal berarti kita diberi kemudahan. Saat bangkit lagi di akhirat, insya Allah salamun. Meskipun namanya bukan Pak Salamun. Kan ada Pak, Dokter Salamun. Di mana? Coba lihat. Itu berarti beliau salam terus tuh. Oh, Masya Allah. Salamnya tiap hari gitu ya. Nah, kontribusi kita sama seperti tadi. Yakni ini, Abu Bakar tuh. Rasulullah SAW mengajarkan Quran kan, mentransmisi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dimotivasi. Abu Bakar kemudian langsung mencari orang. Yuk, bagus nih bacaannya begini. Oh iya, langsung. Jadi sahabat 1, sahabat 2, sahabat 3 langsung diajak. Yuk kita kumpul di sebuah tempat. Sebelum Al-Arqam bin Abi Al-Arqam masuk Islam, maka tempatnya bergiliran. Tapi pada saat Al-Arqam bin Al-Arqam sudah masuk Islam, beliau usianya masih 17, rumahnya siap jadi markaz. Nah, itu nanti fokus di situ. Tapi yang pasti seperti ini kepolanya. Cari orang, ajak ke Rasulullah dan seterusnya, itulah dakwah. Lalu mengapa Abu Bakar radhiyallahu an begitu mudah dipercaya orang? Faktornya ini, ya, karakteristiknya itu karena akhlaknya. Kenapa akhlaknya? Dekat, duit, dicintai. Kenapa duit? Sebab Abu Bakar sering berkorban. Jadi dekat, duit itu kan 2 hal yang sulit. Atau mungkin perlu pendekatan silatul batni. Bukan semata-mata silaturahim. Silatul batni itu apa? Hubungan perut. Maksudnya perhatikan kebutuhan perutnya. Tanda kutip, beli hatinya dengan pemberian sesuatu. Itu bisa membuat wow, ya itu gambarannya. Jadi pengetahuan beliau juga sangat sangat luas. Bagaimana masyarakat harus begini, social mappingnya punya si A ini kalau didekati dengan begini nggak cocok, dia harus didekati dengan ini. Nah itu paham betul tuh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Plus status tadi, mengapa Zaid bin Haritha tidak bisa bergerak? Sebab tidak dianggap. Kok tidak dianggap? Lah iya, dia mantan budak. Siapa yang mau nerima? Apalagi yang diajaknya bos-bos saudara gar kaya Abu Jahal. Kamu belum tahu siapa saya? Enggak akan berani. Jadi posisi penting juga di situ. Akan membuat orang percaya ketika statusnya jelas. Itulah Bapak Ibu tentang bagaimana dakwah sirriyah berlangsung. Sekarang kita akan memasuki dakwah jahriyah. Dan bagaimana tantangan-tantangannya dan apa yang mesti kita ambil dari situ. Insya Allah kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu an menjadi inspirasi buat kita bahwa ayo kita berperang. Dalam hadis saya tutup, man mata, siapa yang meninggal walam yagzu,
walam yuhaddas nafsa mata syu'batun min nifaq. Siapa yang meninggal seumur hidupnya tidak berjuang untuk Islam atau tidak punya bersitan hati peduli pada agamanya, matinya memiliki sebagian sifat munafik. Kita tentu takut kalau hidup hanya untuk diri sendiri, pula kerja, cari menafkah, pulang ke rumah, dinikmati keluarga, ulin, piknik, masjid nggak pernah ditengok, masyarakat nggak dipedulikan. Aduh, sayang sekali. Khawatir munafik yang seperti itu. Kalau nggak bisa dengan waktu sama sekali, bisa dengan amwal. Apapun pokoknya, sekecil apapun, kita harus punya kontribusi kepada agama kita. Itulah yang akan menyelamatkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.